Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau berbagi cerita mengenai pengalaman saya waktu itu ketika anak saya yang lahir prematur di usia kandungan 32 jalan 33 minggu, perawatan selama di rumah sakit, di NICU 2 minggu dan di Perina 2 minggu. Jadi memang 1 bulan full anak saya perawatan di rumah sakit setelah dilahirkan. Jadi kalau misalnya bunda-bunda belum tahu ceritanya kenapa bisa lahir prematur, bunda-bunda bisa cek video saya sebelumnya di channel YouTube saya, dan juga ada beberapa video yang saya share mengenai kelahiran bayi prematur ini dan sebelum dilakukannya operasi sesar. Jadi pada saat itu memang prosesnya agak panjang ya, karena harus suntik pematang paru seperti yang di video sebelumnya saya ceritain. Terus nunggu ada ruang NICU itu karena memang saya harus membutuhkan 2 anak kembar. Jadi memang itu sampai 5 hari saya nunggu di rumah sakit, dan sampai dokter yang menangani saya, dokter fetal maternal tuh sangat ngusahain banget biar ada, karena memang keadaannya urgent banget pada saat itu. Kemudian setelah itu setelah menunggu 5 hari itu, alhamdulillah ada ruang NICU untuk kedua bayi saya. Kemudian jam 12 saya operasi, jam 10 saya masuk, jam 10 atau jam 11-an. Kemudian jam 12 lewat 1 menit dikeluarkan bayi yang pertama dengan berat badan 1,5 dan yang kedua 1,1. Pada saat itu setelah keluar tidak langsung diperlihatkan ke saya, karena memang posisinya bayi prematur ini harus langsung dibawa ke ruang NICU untuk pemeriksaan gitu, karena namanya bayi prematur itu kan belum matang sempurna semuanya, jadi seperti pernapasannya harus segera dikasih alat bantu dan sebagainya. Jadi memang benar-benar saya belum lihat anak saya pada saat itu. Setelah itu biasanya tim yang di rumah sakit itu yang mengurus di ruang NICU itu kan minta persetujuan terutama dari suami saya, dari ayah bayi itu, untuk misalkan kalau misal ada tindakan atau ada pemasangan alat atau ada transfusi darah gitu. Jadi semuanya sudah diurus pada saat itu juga. Kemudian kalau misalkan kita memang pakai BPJS, biasanya itu juga langsung diurus sama orang tuanya gitu, sama suami saya waktu itu langsung diurus untuk keluar BPJS-nya untuk si bayinya itu sendiri. Nah, qadarullah untuk yang kedua yang lahir berat 1,1, dia hanya bisa bertahan 2 jam aja. Jadi lahir jam 12 lewat 1 menit dan meninggal di jam 14 lewat sekian menit, saya lupa. Nah, yang selanjutnya itu anak saya yang pertama, dia harus dirawat selama 1 bulan tadi di ruang NICU. Saya baru ketemu itu setelah 2 hari. Saat itu pun ketika saya mau pulang, jadi diperbolehkan menemui anak saya sebelum pulang di ruang NICU. Dia masih di dalam box dengan banyak alat-alat di dalam tubuhnya ya, yang ada yang masuk selang di hidung, ada yang dari mulut, ada selang-selang di badan, di kaki, di tangan. Kemudian setelah itu saya dijadwalkan lagi seminggu kemudian untuk datang lagi bisa menjenguk. Itu pun dijadwalkan hari Senin dan hanya 30 menit karena posisinya memang sedang pandemi, jadi memang dibatasi oleh pihak rumah sakit untuk masuk ke ruang NICU itu. Kemudian juga tapi untuk ASI itu saya bisa setiap hari store ke sana. ASI tetap saya pompa
nanti tinggal ditulis tanggal dan juga jamnya gitu, biar ada tahu ya dari pihak rumah sakit. Kemudian nanti setelah itu diserahkan ke ruang NICU kalau misalkan ada ASI-nya. Tapi pada saat itu anak saya itu puasa selama sekitar seminggu, jadi dia benar-benar tidak minum susu. Tapi saya tetap kasih ASI itu, stor ASI itu ke ruang NICU. Harapannya nanti ketika anak saya sudah tidak puasa, ASI itu sudah ada stoknya gitu. Kemudian setelah itu biasanya dokter akan menghubungi kita melalui via telepon, dan itu jamnya tidak bisa diprediksi, harinya juga tidak bisa dibilang hari apa, nggak pasti gitu ya. Kadang-kadang bisa hari Senin, Selasa, atau Rabu, kadang-kadang hari Jumat, terus kadang-kadang pagi sekali, kadang-kadang malam sekali gitu teleponnya, mengabarkan bagaimana kondisi si bayi ini, misalkan ada kendala atau misalkan ada perbaikan atau ada perburukan gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan ada alat yang ingin dimasukkan seperti itu, diganti, itu akan pihak rumah sakit baik suster ataupun dokter akan menghubungi kita. Kemudian meskipun pakai BPJS, ada beberapa yang tidak ditanggung. Contohnya adalah misalkan alat bantu yang langsung ke paru, jadi itu tidak, alat bantu nafas itu tidak ditanggung BPJS. Kemudian ada seperti hand sanitizer, ada yang lain-lain, itu tidak ditanggung BPJS. Jadi kita biasanya dikasih tahu sama dokter, misalkan ada beberapa yang barangnya udah habis, itu dokter akan suster akan mengkonfirmasi kita melalui telepon. Tapi saya tidak tahu apakah ini juga diberlakukan di rumah sakit yang lain ketika pandemi saat itu, atau memang hanya di rumah sakit RSAB ya, harapan kita aja, karena pasti peraturan rumah sakit kan beda-beda gitu ya. Tapi pada saat itu tuh memang saya mengalaminya seperti itu. Kemudian saya hanya di 1 minggu sekali diperbolehkan menjenguk 30 menit, dan pada saat itu anak saya 2 minggu di ruang NICU, lalu dipindahkan ke ruang perina. Artinya di ruang perina itu memang bayi ini sudah tidak pakai alat bantu napas, jadi tinggal perbaikan di ruang perina. Pada saat itu selama 2 minggu. Nah biasanya sebelum pulang diperbolehkan pulang ke rumah, biasanya suster menghubungi saya untuk lebih sering datang untuk belajar memandikan, terus belajar kasih minum susu dari dot, dan juga dari dot dan juga dari selang. Kemudian nanti diajarkan menyusui langsung ke payudara kita. Kemudian apakah dilihat apakah memang hisapnya sudah bagus. Alhamdulillah pada saat itu anak saya udah bagus, udah hisapnya udah kuat, jadi tidak perlu lagi pakai dot ataupun pakai selang. Kemudian saya juga diajarkan untuk cara memandikan bayi prematur, karena memang berbedanya kenapa bayi prematur itu bisa lama-lama kedinginan, karena dia bisa kedinginan, bisa membiru, bisa hipertermia. Jadi pada saat itu saat pertama kali saya belajar itu memang langsung, padahal hanya hitungan berapa menit bayi saya langsung biru, jadi buru-buru sama susternya. Kemudian di hari selanjutnya diajarin lagi gimana caranya supaya cepet-cepet gitu ya mandinya. Kemudian saya diajarin juga untuk karena pada saat itu dibantu untuk agar dia tidak mengejan saat mengeluarkan pup, karena bayi prematur itu untuk mengejan aja dia harus mengumpulkan tenaga ekstra. Jadi pada itu saya diajarkan untuk schooling. Jadi kalau schooling itu dia memasukkan alat ke dubur, kemudian memasukkan cairan, nanti dia akan keluar berbarengan dengan pupnya gitu, supaya agar menghindari dia mengejan kencang gitu kan. Nanti saya ceritain di video selanjutnya, nanti saya juga ada alat-alatnya.
Nah itu juga yang tidak ditanggung oleh BPJS. Kemudian saya diajarkan memdong yang kayak gitu-gitu sama susternya. Pada saat itu saya berkali-kali itu diajarkan mengenai soal menyusui, karena pada saat itu kadang-kadang karena mungkin asinya kenceng, jadi sering tersedak gitu. Jadi suster pada saat itu sampai 3 hari berturut-turut diajarin itu, dan alhamdulillah pas di sebulan full baru diperbolehkan pulang nama dokter dan juga sebelum itu berat badan anak saya itu kan 1,5 saat lahir, jadi saat pulang itu 1,9. Itu sama dokter disarankan untuk beli susu tinggi kalori, dimana untuk menambahkan berat badannya, yaitu susu Enfamil HMF pada saat itu. Dan dan itu nyarinya sangat susah sekali. Saya sampai ke ke apotek-apotek besar. Pada saat itu suster juga udah bilang bahwa susu ini tuh susah didapetinnya, jadi harus ke apotek-apotek besar. Pada saat itu susah banget saya mencarinya, tapi alhamdulillah pada saat itu ada cuma 5 saset. Jadi saya buru-buru langsung kasih ke suster. 2 minggu kalau tidak salah peminuman susu itu alhamdulillah berat badannya naik 400. Jadi di saat pulang itu 1,9. Nah biasanya berlanjut sampai dia dengan berat 2,5. Pada saat itu anak saya setelah 2,5 diberhentikan susu itu. Dan kalau misalkan bunda-bunda nyari susu itu, bisa bunda-bunda komen di YouTube ini, nanti saya kasih channel orang yang jualan itu. Kebetulan saya tahu orangnya dan selalu ada stoknya gitu, biar teman-teman nggak nyari kesana kemari gitu ya. Terus setelah diperbolehkan pulang, perawatan di rumah sebenarnya dia lebih sering, dia tidak boleh kedinginan intinya gitu. Dan sebelum pulang saya banyak-banyak bertanya ke suster gimana cara perawatannya di rumah, kemudian bagaimana kalau misalkan dia sering tersedak yang seperti itu, saya tanyakan ke suster. Tapi selama bayi saya masuk ke perawatan di rumah sakit itu, sampai saya keluar, saya memang tidak bertemu dengan dokter yang menangani anak saya di sana, karena memang jadwalnya berbeda, tapi komunikasi tetap berlanjut melalui via telepon gitu ya. Itu alhamdulillah diperbolehkan pulang dengan berat badan 1,9. Yang terpenting sebenarnya ketika memang anak kita di sana pasti sedih ya, pasti sangat sedih. Terus kita pasti kepikiran gimana kalau dia nangis apa segala macam, tapi pasti suster di sana itu memperlakukan mereka seperti anaknya. Mereka akan melakukan yang terbaik. Terus juga kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan gak lama di ruang NICU-nya, di perinaknya, kemudian perbaikannya lebih bagus lagi kayak gitu ya. Karena sebenarnya kan gak menentu ya, ada yang cuma seminggu di ruang NICU dan perina, ada yang sampai sebulan 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan gitu ya. Jadi nggak bisa disamakan gitu dari kondisi bayi masing-masing gitu. Dan pada saat itu memang setelah pulang yang saya metode yang diajarkan itu saya terapkan di rumah gitu, kayak mandiinnya, terus kasih susunya, dan kemudian karena kasih susunya itu ditakar, jadi pada saat itu cuma 30 mili per 2 jam. Jadi setiap 2 jam anak saya harus minum susu hanya 30 mili. Jadi walaupun saya ASI, tapi saya tetap pompa dan masukin ke botol susu dan dikasihkan melalui dot. Karena memang untuk menakar gitu ukurannya pas atau tidak. Jadi anak saya memang sudah, jadi akhirnya ya pakai dot gitu ya, walaupun ASI. Tapi ketika sudah umurnya 2 bulan 3 bulan
saya sudah tidak pakai hitungan itu lagi, sudah langsung ASI aja, karena saya perkiraan setiap dia minum itu udah lebih dari 60 mili gitu. Jadi kalau misalkan bunda-bunda ingin tetap terukur, bisa dipompa aja ASI-nya, terus dikasih melalui dot kayak gitu ya. Dan juga tipsnya dari saya, ketika anak-anak muda di perawatan di sana, sering-sering bertanya kepada dokternya, kemudian pada susternya, apalagi saat mau pulang, bagaimana perawatan di rumah, terus bagaimana kalau dia panas, apakah perawatannya sama dengan bayi yang cukup bulan, terus kemudian bagaimana kalau dia membiru atau lupa napas, karena bayi prematur itu bisa lupa napas gitu. Jadi detail kalau bisa ya nggak apa-apa bunda-bunda tulis di kertas, dan nanti saat ketemu suster bunda-bunda tanyakan. Saya juga melakukan hal yang sama seperti itu, saya tulis apa yang mau saya tanyakan, nanti saya tanyakan ke suster ataupun ke dokter. Nah, dari yang saya tanyakan ini biasanya saya juga melihat dari grup-grup di Facebook, misalkan di grup prematur Indonesia ataupun di sharing tumbuh kembang bayi prematur. Jadi mereka biasanya bunda-bunda di sana sharing anaknya misal begini, anaknya lupa napas bagaimana, dan biasanya saya langsung tanyakan bagaimana kalau bayi lupa napas perawatannya seperti apa. Jadi begitu dia dibawa pulang ke rumah, kita tidak ragu, kita sudah ada petunjuk dari suster ataupun dokter. Gitu aja sih, mudah-mudahan sedikit besarnya ada manfaatnya untuk bunda-bunda ya, dari apa yang saya ceritakan ini, pengalaman pribadi saya. Sebenarnya prosesnya panjang, air matanya pasti kalau bisa diibaratkan udah seperti lautan gitu ya, perasaan yang bergejolak, yang campur aduk, yang berlawanan, itu pasti gitu, apalagi kita jauh dengan anak gitu kan, apalagi yang mengalami operasi dengan sakitnya bekas operasinya gitu, pasti berat gitu ya kita laluin. Tapi yang harus tetap kita jadi pegangan kita, bahwa setiap ujian ini adalah tanda cintanya Tuhan kepada kita. Kita sabar, banyak-banyak berdoa, Allah kasih ujian ini pasti ada hikmahnya untuk kita gitu. Oke, sekian aja, mudah-mudahan ada bermanfaat, sedikit pesannya untuk bunda-bunda ya. Di video selanjutnya saya mau berbagi cerita banyak lagi pengalaman saya mengenai kelahiran bayi prematur, termasuk screening yang wajib sekali bayi prematur ikutin, terus juga hal-hal yang lain yang mungkin berkaitan dengan bayi prematur ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum tonton video saya sebelum-sebelumnya silahkan ditonton, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.